Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam. pada kesempatan kali ini kami dari kelompok P2 Boy akan mempresentasikan laporan proyek akhir pemrograman web dasar kami. Judul proyek yang kami angkat adalah Sistem Informasi Pengelolaan Jadwal Bimbingan Skripsi di lingkungan STMIK IKMI Cirebon. Proyek ini dibimbing oleh Bapak Rudi Kurniawan. Adapun tim kami beranggotakan 7 orang, yaitu Abdul Rahman, Dikri Fauzan, Muhammad Hisham, Muhammad Zaki, Tio Pramudia, Tion Hermawan, dan Zaki Muhammad Dinata. Oke, mari kita masuk ke latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dikri Fauzan Alawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Proyek ini dilatar belakangi oleh kendala nyata di lapangan. Saat ini proses penjadwalan bimbingan masih dilakukan secara manual dan asinkron. Biasanya hanya lewat chat WhatsApp saja. Hal ini sering menyebabkan konflik jadwal, miskomunikasi, dan dosen kesulitan mengatur slot waktu. Selain itu, pelacakan progres mahasiswa jadi sulit karena tidak ada rekam jejak yang terpusat. Oleh karena itu, solusi digital sangat dibutuhkan untuk membuat alur bimbingan ini menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Tio untuk penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan utama kami adalah membangun aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan MySQL yang memiliki 3 peran pengguna: admin, dosen, dan mahasiswa. Fokus utamanya adalah fitur booking slot dan monitoring proses. Untuk teknologi yang digunakan di sisi frontend, kami menggunakan HTML 5, CSS 3, dan JavaScript agar antarmuka responsif. Di sisi backend, kami menggunakan PHP native. Untuk logikanya bisnisnya, sedangkan untuk database, kami menggunakan MySQL via exam PP untuk menyimpan data user, jadwal, dan progres bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan slide nomor 6, metodologi waterfall. Dalam pengembangan kami menggunakan mode waterfall yang berjalan secara linear. Tahapan dimulai dari analisis kebutuhan untuk menentukan fitur fungsional. Dilanjutkan ke perancangan sistem menggunakan diagram UML dan desain database. Setelah desain matang, kami masuk ke tahap implementasi kode. Menerjemahkan desain menjadi modul program. Terakhir dilakukan pengujian sistem menggunakan black box testing untuk memastikan fitur login, root, dan booking berjalan tanpa error. Pada video pertama, ini ada demo untuk alur mahasiswa. Yang mana ini linknya udah di hosting pada bagian QR itu, ataupun bisa meng-lens pakai Google Lens. Jadi di sini pada mahasiswa ada fitur registrasi. Setelah registrasi kita membuat akun, lalu ada login. Kita login pakai akun yang udah diregistrasi tadi. Nah, setelah login kita masuk, akan muncul di bagian dashboard. Dashboard itu ketika kita ngeklik hamburger, nanti kita bisa masuk ke wilayah booking mahasiswa ataupun riwayat booking saya itu seperti apa. Lanjut, pindah ke section selanjutnya, itu progres skripsi.
progres skripsi ini kita bisa mengupload PDF ataupun dokumen formatnya. Lalu kita bisa mengasih judul ataupun keterangannya. Lalu selanjutnya itu ada section riwayat bimbingan. Section riwayat bimbingan ini itu bimbingannya kapan, penjadwalannya yang sudah ditentukan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya adalah panduan skripsi, di mana nantinya akan ada panduan-panduan untuk skripsi. Adalah alur dosen dan admin. Di sisi dosen, fitur kuncinya adalah pola jadwal. Dosen dapat membuat waktu kosong, tanggal, dan jam yang nanti akan dipilih mahasiswa. Dosen juga bisa memantau permintaan bimbingan yang masuk dan mengubah 1 jam menjadi selesai. Setelah bimbingan terlaksana, sementara untuk admin tersedia panel administrator untuk melihat statistik sistem seperti total user, total dosen, dan aktivitas terbaru yang terjadi di dalam sistem. Selanjutnya, Dan dari segi teknis sistem ini mengalami awalnya hanya info jadwal statis menjadi sistem booking interaktif. Kami juga menyederhanakan database dengan menggabungkan tabel user, dosen, dan mahasiswa menjadi satu tabel. User terunifikasi untuk mempermudah autentikasi. Lanjut ke simulasi. Bagian kita. Oke, sebelum kita masuk ke kesimpulan, mari kita lihat dulu simulasinya dulu ya. Oke, pada simulasi ini, di sini ada halaman login, yang mana ada demo loginnya untuk mahasiswa, dosen, ataupun admin. Di sini untuk registrasi. Registrasinya ini terserah kita untuk mendaftarkan akun itu seperti apa. Mari kita masuk ke login mahasiswa. Di sini ada sebuah biodata, ada jadwal mendatang. Kalau di sini ada fitur gelap terang, ada pun notifikasi nantinya. Ada progres skripsi, terus lalu ada booking yang tersedia itu seperti apa. Di sini ada progresnya, bisa ubah progres kita, contoh bab 1. Post filenya ini hanya bisa dokumen ataupun PDF doang. Contoh tugas 12 Dian Hermawan. Kita unggah. Dan nantinya akan muncul di riwayat. Nah, selanjutnya ini ada riwayat log aktivitas bimbingan, apakah aktivitas kita udah selesai atau disetujui atau masih menunggu. Lalu ini ada panduan yang nantinya ada PDF panduan-panduan skripsi seperti apa. Setelah kita masuk ke akun siswa, saatnya kita melakukan ke demo login dosen. Dosen 1, dosen 123, enter. Nah, ini adalah dosen yang dimana nantinya ada NDDN dan yang lainnya. Di sini kita bisa kelola jadwal. Contoh, jadwalnya besok, jamnya sekarang hingga jam 14. Lokasi kampus dan kautannya Sabtu. Kita simpan. Lalu di sini juga kita bisa ngelakuin yang lainnya. Tuh, kita bisa lihat file yang terdapat di bab 1. Terus kita bisa menulis feedback kayak feedback ini.
kirim feedback. Kita bisa melihat file juga, file lainnya. Di sini ada riwayat disetujui, menunggu, dan yang lainnya. Ini menunggu. Ini ada panduan juga untuk skripsi, yang mana di sini ada notifikasi. Jadi mengunggah bab 1 kalian semua. Oke, mari kita keluar. Balik lagi ke akun mahasiswa. Yang pada saat booking, kita bisa mengajukan. Contoh tanggal ini, kita ajukan. Dan dia ada notifikasi juga. Memberi feedback pada progres bab 1. Mari kita lihat progresnya. Dan ini muncul yang tadi, bab 1 revisi ini. Ini hanyalah contoh. Pada tanggal sekian. Lalu, masuk lagi ke dosen. Kita di kolom jadwal, kan ada di sini. Yang mana ada notifikasinya. Jaki mengajukan booking baru. Ini bisa disetujuin. Nanti juga akan ada di akun mahasiswa tersebut. Untuk bimbingannya. Bimbingannya besok jam 3, 22 November. Ada notifikasinya pun. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur admin. Fitur admin di sini kita bisa melihat semuanya. Kayak total user, total dosen, total mahasiswa, menunggu booking. Ini biodata admin, aktivitas yang tadi. Untuk mengubah status, ini adalah panel admin. Di sini adalah daftar user aktif, kita bisa mengubahnya, bahkan paspornya pun kita bisa ubah. Di sini sengaja saya lock, biar nggak ada yang iseng. Lalu di sini ada daftar saat bimbingan, daftar booking, daftar file progres mahasiswa, dan kelola panduan dan template. Ini yang mana untuk panduan dan template skripsi nantinya. Dan akan masuknya ke hasil ini. Mungkin sekian saja simulasi dari saya. Boleh dikembalikan kepada Tion. Dede. Oke, kesimpulannya, sistem ini berhasil dibangun dan memenuhi 100% kebutuhan fungsional. Nah, untuk pengembangannya, kami menyarankan adanya integrasi notifikasi real-time via WA atau email. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami yaitu P2 Boy. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.